Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Haryandi dari LSK TIK. Jadi ingin menyampaikan tugas sebagai calon master penguji, yaitu tentang paparan form penilaian atau rubrik penilaian yang berikut ini yang akan saya angkat tentang unit kompetensinya adalah word processing. Nah, dalam rubrik penilaian tersebut, itu yang pertama adalah elemen kompetensinya. Nah, dalam uji kompetensi word processing, itu ada beberapa elemen kompetensinya, yaitu yang pertama adalah bentuk indentansi, kemudian bentuk kolom, kemudian bentuk tabel, bentuk surat massal, format dan edit dokumen, future, kemudian ada pencetakan ke PDF. Jadi itu yang hal-hal yang ada di elemen kompetensi di word processing. Nah, kemudian di situ ada pedoman penilaiannya, di mana pemberian skor itu dilakukan secara objektif dengan pemeriksaan yang cermat, teliti, tepat, dan benar. Nah, kemudian setiap pemberian skor itu dijelaskan secara tertulis hasil pemeriksaan, yaitu bagian ketidaktepatannya, ketidakbenarannya, atau tidak dikerjakan sesuai kriteria yang ditentukan. Dan juga nanti ada di pedoman penilaian itu total skor yang diperoleh pada setiap elemen kompetensi. Nah, itu dikalikan bobot nilai untuk mendapatkan nilai elemen kompetensi. Nah, total nilai itu nanti keseluruhan dari elemen kompetensi adalah nilai uji kompetensi ujian prakteknya. Nah, nanti kelulusan itu dinyatakan lulus apabila nilai bobotnya itu benar 85% untuk word processing. Nah, kemudian ada hasil pekerjaan itu bernilai 0 apabila pekerjaan tidak dikerjakan sama sekali dari segi ketuntasannya. Nah, berikutnya adalah ketentuan scoring hasil pekerjaan. Jadi untuk nilai uji kompetensi itu diberikan 0 apabila pemeriksaan hasil pekerjaan terdapat kondisi sebagai berikut. Ada bentuk yang tidak dikerjakan atau dibuat sama sekali, maka nilainya 0. Dan apabila ada pekerjaan yang ketepatan, bentuk, inden, tabel, kolom, atau bentuk massa mendapatkan skor 0. Jika ada satu, apa dari indentansinya, atau tabel, atau kolom, atau surat massal itu tidak dikerjakan, maka itu mendapatkan nilai 0. Nah, kita melihat ke bentuk indentansi. Bentuk indentansi itu kita bikin yang politomi. Jadi ada yang skor 2, ada skor 1, ada skor 0. Nah, jadi kalau 2 ini dia mengerjakan dengan tepat, kalau 1 ada bagian-bagian yang tidak tepat dalam pengerjaannya tentang bullet and numbering. Nah, kemudian apabila 0, apabila tidak menggunakan ketepat bentuknya itu bullet dan numbering. Kemudian ada juga di situ adalah total naskah yang diketik, itu mendapat kita pakai dikotomi, yaitu 2 dan 0. 2 itu apabila dia mengerjakan dengan tepat, paragrafnya semua, 1 dan 0 apabila tidak dikerjakan. Nah, kemudian ada C, di situ ada total kesalahan ketik, apabila ada skornya di politomi 2, 1, dan 0. Ada range-nya. Jadi kalau skornya 2 itu dia salah kata cuma 1 sampai 3, salah ketik. Kalau nilai 1 lebih dari 4 sampai 10 kata, dan apabila dia lebih dari 10 kata, maka skornya 0. Itu yang diproses pertama. Nah, di situ ada juga bentuk kolom. Nah, berbentuknya itu adalah dikotomi 2 dan 0, kemudian ada juga perpindahan teks di bentuk kolom itu, kemudian format kolomnya ada atau tidak. Sama dikotomi juga 2 atau 0. Nah, kemudian ada elemen kompetensi yang berikutnya adalah bentuk tabel.
bentuk tabel ini kalau ketepatannya kita memakai politomi 2 kalau benar semua, 1 kalau ada salah sebagian, 0 apabila itu memang salah. Nah, kemudian ada format tabelnya yang tadi ketepatan bentuk, sama format tabel juga politomi 210. Kemudian ada untuk yang dikotomi, yaitu jumlah record yang diisi, nah, 2 dan 0. Kemudian proses perhitungan formulanya kita pakai politomi 210. Nah, kemudian untuk bentuk massal, elemen kompetensi berikutnya, yang pertama itu ketepatan bentuk kami pakai politomi 210 sama dengan validasi data bentuk surat massal politomi 210. Nah, berikutnya elemen kompetensi berikutnya itu format dan edit dokumennya. Itu pertama format dokumen dari keseluruhan itu. Nah, ini kita memakai politomi 210. Itu termasuk yang jenis fontnya bagaimana, kemudian posisi font color-nya gimana, kemudian italic, kemudian apalagi bold, itu ada di format dokumen. Kemudian juga ada tentang future dan pencetakan. Jadi pencetakan kita menggunakan politomi yaitu 210. Kalau dia cetak lengkap 2, kalau ada naskah yang ketinggalan cetak 1, kalau misalnya tidak ada pencetakan maka itu nilainya 0. Dari situ kita bisa merumuskan bahwa untuk bobot nilainya, bentuk identansi itu bobot nilainya 24%, kemudian bentuk kolom itu 15%, kemudian bentuk tabel 16%, tinggi itu bentuk surat massal 24%, kemudian format dan edit dokumen itu 12%, future dan percetakan 9%. Jadi total bobot nilainya semua 100%. Di mana yang tertinggi yaitu bentuk identansi dan surat massal yang masing-masing memiliki bobot nilai 24 dari 100%. Oke, demikian paparan tentang rubrik penilaian unit kompetensi word processing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.